Kita masuk di segmen kedua. Tadi terima kasih Prof. Gudang sudah berbagi perjalanan beliau dari mulai dosen sampai dengan menjadi dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kita akan bicara mengenai level fakultas nih, Pak. Nah, kan kita sebagai Sivitas Akademika ini punya 3 tugas yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita akan coba masuk satu-satu nih, Pak, terkait dengan tugas Bapak sebagai dekan, bagaimana mengawal pada konteks pendidikan, Pak. Jadi, bagaimana sih arah, mungkin kan kita ada historis, kemudian kondisi saat ini, kemudian masa depan, seperti apa sih, Pak, konteks pendidikan yang, yang Bapak bayangkan begitu ya. Ini tentu akan menjadi inspirasi buat kami, dosen-dosen muda, dan juga mahasiswa yang saat ini mungkin melihat podcast kita nih, Pak. Karena mereka atau calon mahasiswa, Pak, dari SMA yang mungkin mereka akan mendengarkan pengalaman dari Prof. Gudang. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Supriyanto. Jadi mengenai pendidikan ini yang harus kita pastikan adalah kita harus menjelaskan kepada mahasiswa apa keunikan FATETA ini, sehingga mereka mengerti ranah ilmu yang dimiliki FATETA spesifik terhadap fakultas lain. Nah, kita sadar bahwa nama FATETA ini satu-satunya fakultas yang mengusung nama secara eksplisit teknologi, sehingga udah jelas bahwa stres kita adalah bagaimana penciptaan, penguasaan, pemanfaatan teknologi untuk bidang pertanian dari hulu ke hilir. Jadi dari program saya ketika menjadi dekan, saya merujuk kepada Renstra FATETA yang 2014 sampai 2018. Salah satunya adalah bagaimana mempertajam keunikan daripada pendidikan di FATETA ini. Dan setelah itu jelas kita harus meyakinkan pendidikan ini memenuhi standarisasi nasional maupun internasional. Jadi sebelumnya kita nggak pakai ada ISO itu. ISO ya. Ya, ISO. Sebelum ISO kita sudah ada akreditasi nasional internasional. Alhamdulillah FATETA tahap demi tahap sekarang semua program studi sudah mendapatkan akreditasi internasional. Nasional juga sudah A semua. Ada beberapa yang masih harus dikatrol karena memang mengusung suatu bidang baru ya, seperti SIL untuk S2-nya, S1-nya sudah A ya. Jadi kita bisa katakan overall program studi, kan kita ada urutannya kan fakultas dulu ya Pak, ya, kemudian departemen, program studi, baru nanti ada program studi itu ada S1, S2 dan S3. Jadi yang tersisa hanya tinggal satu S2 yang masih akreditasinya masih C. Ya, artinya kita sudah akreditasi, walaupun itu sudah accredited sebetulnya. Accredited, tapi kita hampir semua program studi sudah A, dan S1 dan S3 tinggal S2 saja. Ya, sekarang mungkin sedang menuju unggul, atau yang unggul itu karena itu instrumen baru. Tapi instrumen baru ya. itu yang terbaik ya Pak ya. Jadi apa yang kita menjadi target kita, ketika kita mengklaim itu bagus, itu harus verified. Nah, salah satunya instrumennya adalah akreditasi ya. Dan kedua adalah sertifikasi itu, ISO itu. ISO International Organization itu dalam rangka untuk proses ya Pak. Proses pendidikan dan juga pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan dan pendidikan, dan semua empat departemen sekarang sudah tersertifikasi ISO. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau bahasa sederhananya mungkin Pak, kalau kita misalnya mau ngurus administrasi atau itu ada waktunya ya Pak, misalkan. Ada. Kalau kita misalnya ngurus skripsi misalnya atau mengurus sidang misalnya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Maksudnya kan itulah yang kita bangun, salah satu standar itu. Betul. Ya Pak. Jadi rupanya ISO bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu certified atau verified, tapi ternyata memaksa kita secara sistematik untuk berbuat dengan praktek-praktek yang benar. Yang mungkin sebelum ISO kita itu overlook, Pak. Sering overlook karena namanya dosen kesibukannya banyak kan ya. Kadang-kadang hal-hal kecil yang ternyata diteliti oleh ISO maupun akreditasi kita overlook lah. Dengan adanya kita di remind untuk tertib dalam proses bisnis pendidikan. Jadi itu memang hal-hal kecil ya Pak, tapi kadang-kadang ganggu. Sangat mengganggu ya. Yang kedua ketiga ya, pendidikan ini selain sudah diakui verifikasi, kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang memang mengharuskan perubahan kurikulum, terutama dari kebutuhan pasar, kemudian dari cita-cita perguruan tinggi yang akan membawa perahu IPB ini kemana, terutama dengan konsep yang baru, Merdeka Belajar dan sebagainya ini. Alhamdulillah kita sangat intens Pak melakukan berbagai macam
lokakarya pendidikan ya yang terus berubah dengan berbagai macam perubahan yang terantisipasi maupun tidak seperti pandemi ini. Jadi saya merasa di Fateta sangat kondusif ya terhadap perubahan-perubahan itu dan diwadahi dalam suatu lokakarya yang saya kira sangat produktif dan baik dan selalu berkomunikasi dengan pimpinan institusi. Jadi perubahan itu tidak hanya istilahnya apa ya Pak, kalau bukan zaman dulu sih, terkesan bahwa perubahan itu kan datangnya dari dekannya gitu Pak. Ternyata kan tidak ya Pak? Tidak. Itu lokakarya tadi maksudnya adalah musyawarah dari dosen-dosen, bahkan lulusan alumni. Lulusan kita undang juga, mahasiswa kita tanya juga. Terus lapangan pekerjaan kita diundang. industri ya Pak ya, industri ataupun nanti masyarakat yang membutuhkan pendidikan dari layanan dari kita tanya, kemudian kita formulasikan yang tentu rumit ya Pak. Sangat rumit tapi memang harus dilakukan. Betul. Dan itu memang harus dengan prudent ya, dengan teliti dan memang harus kolaboratif sehingga kita bisa mewadahi berbagai macam keinginan yang terjadi untuk supaya lulusan kita itu cepat sekali terserap ke dalam pasar kerja. Alhamdulillah meningkat terus itu. Baik Pak. Jadi kalau perkembangan ini Pak, perkembangan program studi nih Pak, akan ada program studi itu ada yang S1, S2 dan S3. Itu arahnya seperti apa Pak kalau kita di Fateta ini ke depannya menurut kita dari Renstra maupun dari pengalaman Bapak sebagai dekan begitu? Jadi memang pengembangan S1 adalah pengembangan suatu kemampuan tertentu yang sudah distandarkan. Memang di situ ada bagaimana menerapkan ilmu yang telah diajarkan. Intinya itu, selama dia bisa menerapkan ilmu yang diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah, ya tentu itu sudah cukup bagi mahasiswa S1. Nah, ketika kita melihat keragaman dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata memang S1 masih berkembang tapi dengan spesialisasi yang beragam sekarang Pak, karena tiap divisi juga mempunyai ciri khas tersendiri, harus mewarnai kurikulum yang memang akan melakukan riset di divisi tersebut ya. Dan ini alhamdulillah bisa terakomodir dengan baik. Tapi yang kedua adalah bahwa untuk mengembangkan lagi dan keanekaragaman itu memang kita batasi untuk di S2. Jadi walaupun S1 sekarang tidak ada satu departemen program PS untuk strata S1 lebih dari satu ya. Tapi untuk S2 bisa, karena apa? Karena penelitian kita mulai beragam ya. Spektrumnya lebih luas. Jadi kalau itu terlalu ditekan hanya untuk satu program studi, ya tidak bisa dipaksakan juga karena nanti beban dia istilahnya ingin belajar tertentu tapi pakaiannya sudah sempit. Ini harus dikasih kelonggaran dan pilihan-pilihan size. Baik Pak, ini mungkin pemirsa agak bingung nih kalau di Fateta itu kan ada fakultas, departemen Pak, kemudian ada program studi, ada divisi ya Pak? Ada divisi. Jadi memang divisi itu di bawah departemen, tapi tugasnya adalah untuk pengembangan ilmu atau spesifik ya Pak ya. Unit terkecil dalam pengembangan ilmu. Isinya dosen-dosen, profesor-profesor yang mengembangkan ilmu baru, barangkali formulasi baru, mengasuh mata kuliah gitu. Dan mendefine payung-payung riset ya. Kemudian ada layanan yang program S1, S2 itu program studi. Itu yang sebenarnya layanan dari departemen dan itu tadi Pak ya, divisi tadi ya. Kalau secara mudah begitu. Mungkin ini agak rumit tapi buat pemirsa saya kira ini strukturnya di IPB seperti itu Pak ya. Kembali ke tadi Pak program studi tadi. Kan kalau di S1 berarti kan satu departemen, satu program studi yang saat ini ada. Dan itu hanya di dalam lingkup departemen. Hanya di dalam departemen. Artinya kalau kita punya, sebut saja di TMB 4 divisi atau tempat lain ada berapa divisi, berarti mereka berkolaborasi untuk menjalankan satu program studi itu. Kalau S2 ini Pak, landscape-nya seperti apa? Nah, S2 kita bisa mengasuh lebih dari satu program studi tergantung kebutuhan, dan itu bisa antar departemen yang ada di dalam Fateta. Jadi kayak lintas disiplin. Ada nanti ada atau multidisiplin lah nyebutnya ya Pak. Multidisiplin, ada oligo, ada disiplin. Nah, tapi juga bisa kita diperbantukan tadi dosen-dosen di divisi, departemen untuk bisa mengajar di S2 yang merupakan gabungan dari semua fakultas yang biasanya ada dikelola oleh pasca sarjana IPB. Nah, jadi itu juga S3 sama, hampir sama formatnya. Nah, di dalam S2 yang dibangun adalah kemampuan analitik Pak, dan sintetik untuk menyelesaikan, dan itu perbedaannya bukan sekedar menyelesaikan
problem solving seperti S1 dari ilmu yang diketahui, tapi mereka harus melakukan sintetis dan analitik yang kuat. Nah, di dalam pengembangan S3 ilmunya biasanya lebih dalam, spesifik, sehingga dia harus menyelesaikan beberapa macam hal-hal yang filosofis, teoritis, yang mungkin juga bisa aplikasi, tapi dia harus memiliki novelty yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi gapnya di situ ya. Kalau S2 itu analitik dan sintetik, kemudian dia ilmu yang sudah ada dikembangkan, tapi juga dia harus mampu juga sebenarnya menciptakan hal baru, tapi belum dituntut novelty ya. Novelty. Itu memang kalau untuk S2. Nah, kalau S3 betul-betul dia pengembangan keilmuan ya Pak? Keilmuan, fundamental knowledge. Ya, jadi pelatihan untuk menjadi researchers lah kira-kira begitu ya. Jadi memang program S3 kita ada 4 ya Pak berarti? Atau program 3 dari Departemen TMB aja ada 1. Kemudian dari TIN ada 1, ya dari ITB ada 1, 3. Mudah-mudahan nanti SIL akan setelah S2-nya bisa menjadi A, saya kira akan bisa S3 juga. Baik, itu kegiatan pendidikan. Nah, kemudian bagaimana Pak support fakultas terhadap student nih Pak? Kalau apa saja yang selama ini disupport oleh fakultas, tentu tidak hanya fakultas ya. Artinya IPB secara umum mensupport mahasiswa. Misalnya kalau S1 sekarang ada itu Pak ya, lomba-lomba seperti kompetisi internasional, exchange program seperti itu. Bagaimana Pak fakultas mendorong mahasiswa untuk mahasiswanya berprestasi baik di level nasional maupun internasional itu? Iya, kita memandang mahasiswa itu adalah customers yang sangat potensial for the future, dan mereka mengalir terus-menerus dari tahun ke tahun, sehingga kita harus bisa mendayagunakan satu dengan suatu tema-tema riset yang selalu diperbaharui, tidak boleh stagnan. Tidak boleh stagnan. Nah, ini yang paling penting. Nah, di situ berarti bahwa secara organisasi fakultas harus memberikan ruang-ruang pilihan riset yang terus progresif, transformatif, berkembang. Jangan sampai mengulang penelitian dan kembali kepada fase-fase yang lama. Nah, ini yang harus diyakinkan, apalagi tren berubah, tuntutan pasar berubah, sehingga mahasiswa ini harus kita akomodir. Dan kalau kita lihat, termasuk FATETA adalah salah satu fakultas yang paling banyak terlibat di kancah-kancah nasional internasional. Iya, lomba-lomba. Iya, dalam lomba-lomba dan meraih banyak prestasi. Kemarin Timnas Yogyakarta, FATETA menyumbang 50% medali emas. Nah, itu sebagai contoh itu sebagai contoh saja ya. Berarti apa? Kenapa mereka begitu? Karena mereka terekspos dengan atmosfer yang kondusif dari kakak kelasnya dan juga dari dosen-dosennya, untuk bagaimana mereka menjadi kompetitif dan sangat encourage untuk ikut dalam berbagai macam lomba atau aktivitas yang membangun pengetahuan ekstra mereka selain di kuliah ini. Tentu tidak hanya nasional Pak, saya menemui juga beberapa internasional, mahasiswa internasional, ada exchange program. Seperti waktu saya tahun lalu kuliah di Tsukuba, ada mahasiswa FATETA juga beberapa exchange ke sana, stay berapa bulan begitu Pak ya, dengan program beasiswa baik. Dari itu beasiswanya kalau nggak salah malah dari Indonesia itu Pak. Jadi ada saya menemukan juga. Kalau Pak Supri beasiswanya malah dari Jepang. Saya dari Jepang. Tapi dari keunggulan yang dibawa dari Indonesia. Itu kita ada keunggulan dari Indonesia. Kita artinya orang akan menilai kita bagus ya karena kita bagus juga. Kalau enggak ya. Tidak mungkin itu tidak mungkin orang luar negeri akan memberikan biaya tanpa suatu reasoning yang kuat. Ya, kuat. Artinya kita sudah jangan takut ya. Artinya untuk mahasiswa atau calon mahasiswa tidak ada kehabisan topik riset. Topik riset nggak akan kehabisan. Kemudian prestasi nggak mungkin habis. Nggak mungkin habis karena tantangan ada terus. Kita tantangan ada terus. Mau exchange internasional juga kita terbuka lebar begitu Pak. Iya. Kemudian ini Pak kalau sekarang kan ada program kemahasiswaan Pak seperti BEM, kemudian Himpro gitu Pak. Bagaimana ini fakultas mendorong adik-adik ini untuk juga soft skill ini Pak ya? Alhamdulillah kan kita juga punya wakil dekan pendidikan dan kemahasiswaan ya. Akademik dan kemahasiswaan. Ya, AK ini alhamdulillah Pak kita aktif Pak, termasuk program beasiswa mahasiswa yang tidak boleh berhenti hanya karena masalah finansial. Kita mendapat jejaring alumni untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka supaya tidak gagal hanya karena masalah keuangan, dan juga kita selalu mempertemukan mahasiswa dengan alumni-alumninya sehingga bisa menceritakan sukses experience mereka ya. Bahkan yang paling menyenangkan adalah bukan hanya panggil sekarang itu termasuk bagian credit earning dalam mata kuliah umum. Dan di situ ada namanya yang disebut dengan talent mapping juga. Jadi yang ingin jadi
ilmuwan, bisnismen, itu sudah dikasih bimbingan sama kakak kelasnya di kelompok-kelompok. Termasuk saya dengar di IPB ada asrama kepemimpinan juga, ada Pak, ya. seperti itu dan itu juga program besar IPB saya kira. Nah ini saya kira menjadi sangat positif bagi mahasiswa dan salah satunya kenapa gedung ini dibangun karena kita ingin memberikan suasana nyaman bagi mahasiswa untuk bekerja, memperoleh referensi dengan kecepatan tinggi di ruang cyber yang baik dan nanti perkuliahan bisa tidak hanya di dalam kelas tapi kita dapat perkuliahan dari lembaga yang berhasil, perusahaan berhasil ke sini atau kita sebaliknya. Ini adalah salah satu aspek yang kita pikirkan untuk mahasiswa mendapatkan ide-ide riset dan pengkayaan perkuliahan, Pak Supriyanto. Baik, jadi nggak perlu takut ya, karena di Fateta berarti kemahasiswaan ya konteksnya, himpro, kemudian organisasi kemahasiswaan itu sampai di departemen juga ada klub-klub ya Pak? Ya, klub-klub spesifik ya. Klub hidroponik, robotik, informatics dan lain sebagainya. Ya itu merupakan wahana yang teman-teman bisa ikuti, artinya kalau kita punya sebut saja 100 mahasiswa di 100 prodi, itu aktif organisasi semua berarti Pak ya? Akan menjadi future leader gitu ya? Iya, betul. Jadi dialog-dialog dengan mahasiswa juga kita hidupkan Pak, jadi supaya apa, andai kata ada suatu agenda-agenda yang mereka belum jelas, mereka bisa menanyakan dan mereka juga bisa memberikan evaluasi kepada kita dalam pertemuan. Nah, ada satu yang penting, bahwa alhamdulillah di Fateta itu pendidikan karakter menjadi penting. Seperti tulisan yang di belakang kita ini, sehebat-hebatnya seorang ilmuwan, kalau dia tidak berakhlak mulia, maka kami sangat kecewa dan sangat sedih apabila mereka tidak memperhatikan karakter diri yang menunjukkan keteladanan, kemuliaan suatu perilaku. Ya, ini menjadi penting dan ini juga merupakan garapan IPB untuk mahasiswa IPB gitu. Walaupun secara fakta begitu Pak ya, sejak saya menjadi dosen, saya mahasiswa Fateta memang akhlaknya bagus-bagus ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ini rezeki juga. Tapi memang kita harus memeliharanya karena itu kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Memelihara itu yang berat. Yang sulit ya. Jadi kita dorong lah untuk seperti itu Pak ya mahasiswa. Baik, itu tadi terkait dengan bagaimana pendidikan ya Pak ya di Fateta, dan ini nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya.